Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Budiono dengan NPM 1851040284 akan sedikit menjelaskan tentang strategi bisnis pada masa COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemi COVID-19 ini menjadi konsen besar bagi bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh dampak COVID-19 ini yang berdampak bagi perekonomian Indonesia yang telah meluas di berbagai daerah. Dampaknya pada perekonomian Indonesia baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata mulai terpuruk akibat wabah ini. Keadaan perekonomian di Indonesia berdampak pada ekonomi dan bisnis syariah. Menjadi tantangan perkembangan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia. Dari tantangan tersebut, ekonomi dan bisnis syariah harus menyusun strategi bagaimana bisa mengatasi dampak COVID-19. Posisi bisnis syariah sebagai bagian tak terpisahkan pada masyarakat di Indonesia yang sedang berjuang mengatasi wabah COVID-19, dan para pelaku ekonomi dan bisnis syariah harus menunjukkan empati pada strategi penjualan produksi suatu usaha atau UMKM. Dibutuhkan pemasaran yang berorientasi masa depan, artinya bahwa pelaku UMKM atau pengusaha mampu memperluas jangkauan produksinya. Perubahan strategi dapat mengantisipasi tantangan keadaan yang akan dihadapi, meningkatkan keseluruhan kualitas pelayanan, dan paling utama yaitu aktivitas pemasaran produk untuk dapat meningkatkan perusahaan tersebut sehingga tidak akan mengalami kemacetan atau kemunduran, sehingga menunjang keberhasilan penjualan produksinya. Oleh karena itu, menanggulangi berbagai kekurangan merupakan hal yang penting sehingga efektif dalam melakukan kegiatan pemasaran produksi. Pada dunia bisnis, di era globalisasi, pemasaran produk baik barang maupun jasa dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Media sosial merupakan produk dari teknologi informasi, memberikan manfaat optimal bagi pelaku usaha di masa COVID-19 ini. Dengan media sosial, pelaku usaha dapat memaparkan spesifikasi produk, kualitas, dan harga sehingga konsumen dapat lebih leluasa memilih barang yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuannya. Para pakar menyetujui bahwa dengan adanya media sosial sebagai salah satu media untuk memasarkan hasil produksinya, telah memberikan pengetahuan kepada para konsumen berkaitan dengan spesifikasi produk yang akan mereka beli. Dalam organisasi bisnis, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang apabila dalam menjalankan aktivitas usahanya berpegang pada konsep efektivitas dan produktivitas. Tidak dapat dipungkiri, berdirinya organisasi bisnis adalah pencapaian keuntungan laba atau profit secara optimal. Langkah untuk memenangkan persaingan adalah dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat secara baik dari segi kualitas, harga maupun daya saing atas produk yang dihasilkan pada masa COVID-19 ini. Strategi bisnis yang tepat untuk memasarkan produk di masa pandemi COVID-19 ini adalah melalui media elektronik, di mana antara produsen dan konsumen tidak bertemu langsung pada suatu tempat, tetapi memiliki jangkauan pemasaran yang sangat luas. Yang dilakukan oleh pengusaha saat ini adalah dengan cara online atau tidak secara langsung. Memanfaatkan teknologi informasi melalui sosial media merupakan strategi yang tepat untuk memasarkan hasil produksi tanpa batas dan tetap memperhatikan neraca keuangan perusahaan. Untuk UMKM memanfaatkan media sosial baik WhatsApp, Facebook, Instagram maupun Telegram sebagai salah satu strateginya. Cara ini dinilai sangat tepat
di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan segala sesuatunya dikerjakan tanpa bersentuhan secara langsung. Dari hasil wawancara dengan pemilik usaha yang menyediakan makanan ringan dengan selera pedas, diketahui bahwa pemanfaat internet dan media sosial untuk memasarkan hasil produksinya sangat tepat dan memanfaatkan serta dan dapat menjangkau daerah tanpa terbatas ruang dan waktu. Strategi bisnis dalam memasarkan produknya di tengah pandemi COVID-19 ini cukup memutar otak para pelaku usaha. Adanya social distancing yang harus diterapkan membuat banyak industri dan usaha yang dilakukan gulung tikar karena sepi pembeli. Toko fisik yang tutup tapi kebutuhan pangan keluarga tidak bisa terhenti. Oleh karena itu, merubah alur pemasaran adalah cara yang bijak. Pelaku usaha harus memanfaatkan adanya kemajuan teknologi. Ada beberapa manusia di sekitar yang tidak memiliki fasilitas telepon genggam. Hampir seluruh masyarakat memiliki kepemilikan telepon pintar. Adalah sebuah peluang yang harus dimanfaatkan pelaku usaha untuk memasarkan dari produk yang dimiliki dan menambah jumlah jangkauan konsumen produk yang ditawarkan. Berdasarkan penelitian, hampir 30% masyarakat Indonesia memilih transaksi online dibanding berbelanja langsung. Pemasaran secara online terbagi atas macam-macam jenisnya. Yang pertama, konten marketing. Ketergantungan masyarakat terhadap kemudahan sudah tidak diragukan lagi. Sebut saja pencarian sebuah informasi sudah mengendalikan internet sebagai pemberi informasi pertama kali. Kemudian di dalam dijadikan peluang pemasaran yang cukup efektif. Konten marketing sangat cocok dengan peluang usaha tersebut. Jenis pemasaran ini melibatkan penyediaan informasi melalui artikel atau video ataupun gambar. Isinya berdasarkan riset tertentu dengan pemilihan bahan secara mendalam. Dalam kata lain, konten marketing merupakan soft selling saat pengguna internet sedang membaca informasi di internet. Yang selanjutnya, mobil marketing. Jenis pemasaran ini cukup niat dalam membangunnya. Mobil marketing membutuhkan sebuah website dalam melakukan penjualan atas produksinya. Website yang dibangun harus memiliki daya tarik dan kemudahan konsumen dan bertransaksi. Continuation marketing ini adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan berpromosi secara terus-menerus. Platform yang digunakan umumnya Facebook atau Twitter. Jadi dengan continuous marketing, pelaku usaha mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki pada grup-grup jual beli yang ada di Facebook. Hasil maksimal akan dirasakan jika pelaku usaha melakukan promosi terus-menerus. Membalas dengan komentar ini dengan cepat, jujur, dan bertransaksi dengan pelanggan, apalagi didukung dengan customer order. Misalnya penulisan nama di kue ulang tahun, bisa order sampai depan rumah, dan lain sebagainya. Pada pandemi COVID-19 ini, kita harus memanfaatkan reseller dan dropship. Secara bahasa, reseller adalah seorang yang menjual kembali produksinya dari supplier kepada konsumen. Menjadi seorang reseller memerlukan modal yang digunakan untuk menyetok barang dari pihak supplier. Reseller diri sendiri, maksudnya reseller bukan merupakan bagian supplier. Dropship adalah seorang yang menjual kembali barang dari supplier. Bedanya, seorang dropshipper tidak perlu menyetok barang sendiri, dia hanya perlu memperhatikan barang kepada konsumen. Pada word of mouth, memiliki reseller dan dropshipper yang banyak merupakan sesuatu keuntungan. Jika dilihat jangkauan konsumen mereka kadang tidak terpikirkan oleh perusahaan. Cara lain untuk strategi bisnis pada masa COVID adalah memberikan diskon. Di tengah pandemi corona ini, banyak sektor yang menurunkan perkembangannya. Untuk menggenjot agar aktivitas perekonomian agar berdenyut lagi, diperlakukan suatu stimulus, salah satunya dengan memberi diskon kepada para supplier dan dropshipper. Diskon ini dapat digunakan untuk memancing aliran cash flow perusahaan. Diskon juga bermanfaat untuk segera menghabiskan stok lama perusahaan dan mengganti dengan stok yang lebih baru. Itulah sedikit penjelasan tentang strategi bisnis pada
pandemi COVID-19. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.